Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di submateri sel kelas 11 SMA. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sel? Apakah sel tahanan atau sela? Jadi, sel merupakan unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Makhluk hidup ada yang bersel banyak disebut multiseluler dan yang bersel satu disebut uniseluler. Kelompok uniseluler ada bakteri, paramecium, protozoa, amoeba, dan euglena. Sedangkan kelompok multiseluler ada tumbuhan, hewan, manusia, dan fungi. Berdasarkan struktur dan dasarnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik merupakan sel tanpa membran inti yang memiliki materi genetik berupa DNA sirkular yang tidak dibungkus membran inti dan disebut nukleoid. Sebagian besar sel prokariotik punya dinding sel, contohnya sel Archaebacteria, sel bakteri, dan sel beberapa jenis Cyanobacteria. Nah, berikut adalah salah satu contoh sel prokariotik, yaitu sel bakteri. Sel bakteri terdiri dari kapsul, dinding sel, membran plasma, DNA yang disebut dengan nukleoid, sitoplasma, ribosom, flagella, dan villi. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel dan membran sel. DNA pada sel eukariotik terdapat pada inti sel sehingga terjadi pemisahan ruang antara inti sel dan sitoplasma. Sel eukariotik juga memiliki organel bermembran lainnya seperti mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, sentriol, lisosom, dan vakuola. Contoh sel eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya sel hewan. Nah, di sini terdapat gambaran dari organel-organel sel hewan seperti nukleus, sentriol, lisosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan vakuola. Nah, dari setiap organel-organel yang dimiliki oleh sel hewan ini terbungkus oleh sel membran. Kemudian, sel hewan ini tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini juga memiliki organel-organel yang terbungkus oleh membran sel seperti nukleus, retikulum endoplasma, peroksisom, mitokondria, badan Golgi, dinding sel, kloroplas, dan vakuolanya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sel prokariotik tidak sama dengan sel eukariotik karena sel prokariotik tidak memiliki organel-organel bermembran seperti berikut ini. Yang pertama nukleus, retikulum endoplasma kasar dan halus, badan Golgi, mitokondria, sentriol, lisosom, dan vakuola. Organel penyusun sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama ada sitoplasma. Berikut adalah sitoplasma sel hewan dan sel tumbuhan. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Kedua, ribosom. Berikut gambaran sel ribosom hewan dan tumbuhan. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein.
Ketiga, nukleus. Berikut gambaran organel nukleus sel hewan dan tumbuhan. Nukleus berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Keempat, membran sel. Berikut gambaran membran sel hewan dan tumbuhan. Membran sel ini diketahui memiliki beragam fungsi penting seperti mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral, serta sebagai pembungkus ataupun pelindung sel. Kelima, badan Golgi. Berikut gambaran badan Golgi sel hewan dan sel tumbuhan. Badan Golgi berfungsi untuk mengolah kembali hasil sintesis protein retikulum endoplasma. Keenam, retikulum endoplasma. Berikut gambaran retikulum endoplasma hewan dan tumbuhan. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berguna untuk pembentukan lemak dan karbohidrat. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk membentuk protein. Ketujuh, vakuola. Berikut gambaran vakuola sel hewan dan sel tumbuhan. Vakuola berfungsi mengendalikan kadar garam serta air dalam tubuh sekaligus sebagai tempat menyimpan kebutuhan cadangan makanan, juga menyimpan cairan dan senyawa seperti enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam amino, dan asam organik. 8. Mitokondria. Berikut gambaran mitokondria sel hewan dan sel tumbuhan. Mitokondria menghasilkan energi yang dikenal sebagai ATP untuk sel melalui serangkaian reaksi kimia. Juga mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan energi. Organel sel hewan yang tidak dimiliki tumbuhan. Yang pertama ada lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai sistem pencernaan untuk sel. Yang kedua ada sentriol. Sentriol ini berfungsi sebagai pembelahan sel dalam bentuk benang spindle dan membentuk silia dan flagea. Organel sel tumbuhan yang tidak dimiliki hewan. Yang pertama ada kloropas. Kloropas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua dinding sel. Dinding sel memberikan dukungan, perlindungan, dan penyaring bagi struktur dan fungsi sel sendiri. Nah, jadi itu tadi materi mengenai sel. Apakah kalian sudah paham? Untuk mengasah pengetahuan kalian tentang sel, yuk ikutin kuis berikut ini. Nah, berikut merupakan kuis materi tentang sel yang telah kita pelajari. Selamat mengerjakan. Created using Powtoon.